Amerika Serikat itu termasuk negara dengan tingkat kriminalitas. Bagaimanapun buruknya Amerika di mata banyak orang, tetapi ilmu pengetahuan saat ini kita harus akui ada di sini. Ayo, kembali. Teman-teman sekalian, saya bersama dua mahasiswa hebat dari Indonesia Timur. Mereka sangat luar biasa menjadi mahasiswa di Amerika Serikat. Yang satu dari University of Alabama dengan program PhD, namanya Bung Alfat. Bung Alfat, saya hello dulu lah. Halo, salam kenal teman-teman. Dan yang satu lagi dari Columbia University, salah satu kampus terbaik di dunia. Beliau asal dari Maluku, Seram bagian timur. Dan si Alfat ini, Bung Alfat ini dari Maluku Utara, dari Tobelo. Hari ini kita akan mendengarkan mereka motivasi dan proses yang cukup panjang sehingga bisa berada di tanah Amerika ini. Satu hal yang saya lihat dari mereka berdua, bahwa mereka berdua ini punya motivasi yang tinggi, mengejar impian yang benar-benar punya kemampuan, ya, walaupun prosesnya berdarah-darah. Kira-kira begitu teman-teman ya. Kurang lebih. Iya. Saya mulai dari Bung Alfat aja. Bung Alfat, Boleh. apa sih tantangan dan proses yang Anda hadapi di negara Indonesia terkait dengan bahasa, lalu kemudian berkompetisi dengan ribuan orang? Bagaimana Anda melihat proses ini sehingga Anda bisa hadir di sini sebagai mahasiswa doktor di University of Alabama? Proses ya, kita bicara proses ini kan panjang, jadi kita singkatkan aja. Jadi memang prosesnya tadi sudah disampaikan berdarah-darah. Saya ini beasiswa LPDP. LPDP? Ya. BIT Angkatan 1, Angkatan 1, luar biasa. Angkatan 1. Luar biasa. Jadi kita pertama kali jenis BIT ini diperkenalkan oleh LPDP. Kemudian kita coba daftar. Saat itu mungkin ya salah satu privilege kita karena jenis ini baru dikenalkan, itu pendaftarnya sedikit. Ya, khususnya Maluku Utara sedikit. Saya itu di batch kita itu kontingen Maluku Utara cuma 8 orang. Mungkin informasinya yang belum tersampaikan. Betul. Ya? Jadi ada 7 master dan saya sendiri yang program doktoral seperti itu di batch 1 ya. Sangat sedikit informasinya, kurang. Kemudian juga ya tahulah kita motivasi teman-teman kita di Indonesia Timur. Ya? Selain informasi juga kita memang kalau dibilang motivasi untuk belajar itu masih rendah seperti itu. Kita harus akui ini ya teman-teman. Luar biasa. Itu tantangan yang luar biasa sehingga kita harus berproses lama, panjang dan berdarah-darah hingga kita bisa tembus sampai ke peradaban ini. Ya. Peradaban dunia. Kira-kira seperti itu teman-teman. Peradaban. Ya, kita menyebut ini tanah peradaban. Peradaban dunia kita harus akui ada di sini sampai saat ini. Bagaimanapun buruknya Amerika di mata banyak orang, tetapi ilmu pengetahuan saat ini kita harus akui ada di sini. Di kampus-kampus ini. Iya. Peradaban pengetahuan. Iya. Oh ya teman-teman, kita kan sementara ada di New York, tapi di bagian Ithaca, di area ke utara lagi ya. Ya. Dia ke New York ke utara. Dan hari ini kita menikmati musim dingin yang cukup luar biasa. Sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin ke Marjan, salah satu anak muda dari Columbia University, salah satu kampus terbaik dunia, yang memang prosesnya juga berdarah-darah seperti Bung Alfat ini. Tapi ya saya mengikuti proses mereka, mengikuti informasi-informasi mereka. Ya sama, kita juga berdarah-darah di situ. Tapi bagaimana kita ingin mendengarkan langsung mahasiswa di kampus yang punya apa istilahnya? Reputasi dan kredibilitas yang begitu tinggi. Tapi di Amerika ini banyak kampus-kampus yang
memiliki reputasi, mereka Iya. tidak terlalu dominan. Semua kampus di sini tuh dominan. Ya. Mungkin Bagus, saja bagus, karena bagus. ranking Ranking, itu yang ya. menjadikan integritas. Beberapa kampus Terpopuler, terlihat lebih ya, populer ya. Kira-kira seperti itulah. Bung Marjan, bagaimana pendapat Anda? Apa proses dari awal hingga Anda bisa sampai ke sini, Bung Marjan? Sama dengan Bung Alfat. Ini Bung Alfat. Kita Proses abang saya yang sudah sejauh ini memotivasi saya untuk mau belajar ke United States ya. Karena awalnya saya sama dengan beliau LPDP juga, tapi di 2023 batch 1, yang mana awalnya keinginan untuk belajar ke United States ini agak kacau lah, agak berat lah, karena selalu dengar teman-teman yang pernah belajar ke sini atau yang pernah liburan ke sini katanya Amerika Serikat itu termasuk negara dengan tingkat kriminalitas, ya, teroris di mana-mana Padahal gitu ya. tidak seperti itu. Iya, kenyataannya biasa aja teman-teman. Kalau kita mau jalani ya, Dan kita jalani. nikmati ya biasa aja gitu. Jadi saya juga penerima LPDP 2023 batch 1. Setelah itu harus belajar bahasa Inggris lagi karena untuk persyaratan untuk masuk ke Columbia sendiri membutuhkan sertifikat bahasa Inggris yang diakui ya. Jadi sempat belajar bahasa Inggris ke Pare. Kalau teman-teman tahu ke Pare Kampung Inggris ya, di Kediri, sempat belajar bahasa Inggris di sana. Kemudian setelah lulus di Juni 2023 untuk program dari LPDP sendiri, untuk program afirmasi, kami punya salah satu program yaitu program pengayaan bahasa. Jadi kita di situ anak-anak afirmasi dari berbagai program, yakni afirmasi daerah afirmasi, terus prasejahtera, disabilitas. Kita tuh dikasih program yang namanya pengayaan bahasa. Ya, betul. Ya, kita dikasih program pengayaan bahasa untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat bahasa untuk masuk ke kampus-kampus luar negeri. Jadi program pengayaan bahasanya bukan cuma untuk kita yang ke luar negeri, Ya. tapi untuk teman-teman yang dalam negeri juga yang mungkin TOEFL-nya belum mencukupi. Jadi mereka dari LPDP sendiri diberikan program pengayaan bahasa untuk mencapai skor bahasa itu. Berarti penting sekali bahasa Inggris untuk sampai ke sini. Iya, sangat. Menurut kalian berdua bagaimana? Maksudnya bahasa Inggris kalian kan, maksudnya kita ini sama-sama hancur. Bodoh. Kita sama-sama bodok bahasa Inggris. Tapi dengan kemauan, motivasi yang begitu luar biasa, kita berani untuk belajar, bersaing, lalu kemudian berani berkompetisi, gitu ya. Apa kiat-kiat Anda terkait dengan kok bisa bahasa ini bukan menjadi penghalang, gitu, Marjan? Coba Marjan. Apalagi di kampus yang Iya, kalau luar biasa ini. saya sendiri sejauh ini yang saya rasakan bahwa bahasa itu memang menjadi hal utama ya untuk kita mau berkomunikasi dengan orang. Tapi untuk teman-teman jangan jadikan itu sebagai suatu alasan ya atau penghalang untuk kita tidak mau mencoba untuk mau belajar ke kampus-kampus di Amerika Serikat, bukan hanya Columbia tapi banyak kampus di sini. Jadi anggap itu biasa saja. Bahasa itu suatu hal yang Soal kebiasaan aja. iya, kebiasaan gitu. Udah dapat sertifikat bahasa, cobalah untuk daftar ke kampus kamu. Nanti dengan sendirinya kalau kita udah di sini lingkungan itu akan merubah total ya. Kita akan mengikuti proses belajar. Nah, itu yang nanti membuat sedikit kemajuan ya, ada kemajuan di antara proses itu. Lalu bagaimana dengan Bung Alfat? Jadi Ini tapi kan iya. S3 ini kan butuh apa ya istilahnya? Butuh effort yang cukup luar biasa untuk belajar bahasa Inggris, menulis bahasa Inggris, writingnya harus bagus, grammarnya nggak boleh salah. betul. Bagaimana Jadi, motivasi Anda? meneruskan tadi yang disampaikan Bung Marjan, teman-teman, selain kita
tidak boleh terlalu terdistract dengan wah kita bodok bahasa Inggris begitu. Tapi di satu sisi juga kita perlu juga untuk aware gitu bahwa bahasa Inggris itu penting juga Benar. di dalam kehidupan. Jadi jangan juga kita nggak peduli terus kita nggak belajar bahasa Inggris, nggak boleh. Jadi kita tetap harus belajar sebagai salah satu prasyarat atau persyaratan pendukung kalau mau daftar di luar negeri harus ada sertifikat begitu. Bagaimana kita berbahasa setelah kita tiba di Amerika Serikat itu persoalan kebiasaan aja tadi seperti yang disampaikan tadi. Jadi learning by doing ya. Ya. Jadi Learning by kita doing, mau ya. melakukan apapun menggunakan bahasa Inggris walaupun patah-patah hancur-hancur di jalan tetap akan bisa juga Ya, begitu. benar. Buktinya kita udah 3 tahun di sini bahasa Inggris patah-patah, Ya. dosen ngerti, Ya. menulis pun tugas-tugas Ya. tetap Aman-aman aja. aman-aman aja, nilainya tetap ya bagus lah, tidak sempurna tapi ya lumayan bagus. Seperti itu. Kemudian proses S3 teman-teman. Ada proses yang berbeda kalau teman-teman mau daftar ke kampus untuk program master ataupun untuk program doktoral. Jadi teman-teman harus memahami step by stepnya, membaca betul persyaratan maupun requirements yang diminta oleh kampus yang teman-teman daftar gitu. Jadi tidak enggak, kalau saya pengen cepat-cepat pengen langsung kuliah ke luar negeri, pengen S3 kemudian yang penting lulus saja gitu, nggak boleh. S3 ini sebuah proses yang panjang, kalau kita bisa bilang itu sebuah pengalaman spiritual akademik. Spiritual akademik. Iya, jadi Oke. kita perjalanan spiritual kan dia sendiri, lonely journey, kemudian juga panjang seperti itu teman-teman. Jadi harus benar-benar Jadi harus dipersiapkan. Jadi seorang fighter ya. Fighter, betul. Fighter. Kita akan mengalami banyak sekali fase tantangan di sini luar biasa begitu. Tapi Kira-kira seperti itu. Tapi tantangan-tantangan yang kalian berdua hadapi ini, saya mengikuti proses dan tantangan yang cukup luar biasa ini, kalian tetap santai, tetap Ya, tenang, chill. tidak. Kalau bisa saya bandingkan dengan teman-teman saya yang lain, misalnya yang juga berkuliah di sini dan di Eropa, mereka agak terlalu serius. Ya. Akhirnya mereka stres dan lain Ya. sebagainya. Padahal ini kan proses saja, proses Ya. untuk bagaimana menemukan pengetahuan Yes. dengan aware tadi yang Bung Alfred katakan. Bagaimana sih tantangan di kelas yang begitu rumit ketika berhadapan dengan para native Betul. yang aksen Britishnya ya Beda ya. beda juga begitu. Ada yang dari dosen-dosen internasional Betul. ya dari Afrika, dari Amerika sendiri gitu. Britishnya kan berbeda, Ya. aksennya mereka berbeda. Bagaimana tanggapan Bung Marjan? Kalau saya sendiri dilihat dari pengalaman 1 semester belakangan ya, karena barusan 1 semester di Columbia khususnya di engineering juga. Sebenarnya komunikasi itu penting untuk profesor dan mahasiswa ataupun kita sama-sama antara mahasiswa ya. Sebenarnya kalau dilihat dari proses penyampaian informasi, kalau kita udah sampai di tahap bisa memahami apa yang disampaikan. Tapi awal-awalnya masih Iya, mungkin Mati lampu. mati lampu ya. Mati lampu. Karena seperti ya minggu-minggu pertama ya. Minggu-minggu pertama yang saya dapatkan itu agak berat karena dosen-dosen kebanyakan bukan cuma dosen asli Amerika, tapi ada dosen-dosen dari UK, dari China, Yes. yang itu yang mereka juga untuk aksennya pun masih berat ya. masih berat, Dan ya. kita butuh penyesuaian. Yang hebatnya kita itu bisa mampu untuk menyesuaikan. Iya. Itu hebatnya kita. Jadi nikmati aja prosesnya untuk komunikasi dan bangun networking Berarti antara. jangan overthinking, jangan takut gitu. Iya, benar. Jangan stuck juga. Iya. Let it flow and keep moving forward. Iya, benar. Contohnya kayak di Columbia, saya pribadi pun merasa bahwa awalnya sebelum sampai ke Columbia, saya merasa bahwa saya tidak bisa gitu. Saya agak overthinking terkait dengan proses belajar di Columbia. Tapi setelah dijalani, ternyata ya biasa-biasa aja gitu.
walaupun memang ada beberapa tantangan tapi kalau itu kita nikmati prosesnya, karena tidak lama ya, kita cuma satu setengah tahun di Colombia, jadi ya mungkin di 1 bulan awal kita agak stres karena butuh penyesuaian, tapi kalau itu yang kita tanamkan, santai terus kita nikmati perjalanan, itu mungkin bisa membantu kita dalam proses ini gitu. Gimana dengan Bung Alfred? Jadi intinya teman-teman yang muslim jangan lupa sholat. Ya itu Benar. penting. Itu penting karena kita perjalanan seorang diri ke Amerika Serikat, kita butuh tempat untuk mengadu begitu. Kalau kita ngadu ke rumah juga yang ada pusing sebetulnya kalau kita telepon ke rumah. Berarti kalau Ada saya tanya, istilah mereka, istilah itu apa namanya, homesick gitu. Homesick seperti itu ya. Kita bisa sesekali telepon ke keluarga gitu. Tapi kalau perjalanan kita di sini banyakin sholat untuk yang muslim, yang yang Kristen atau Buddha ya berdoa dengan masing-masing gitu. Dengan cara seperti, karena hanya dengan cara itu menurut saya ya, kemarin saya sudah menjalani proses yang lumayan berat, itu yang bisa menguatkan kita di proses itu, di masa-masa itu. Ya teman-teman akan mengalami gitu. Apalagi kita jauh dari keluarga, kita harus merelakan semua, mengikhlaskan semua yang apapun yang terjadi di sana kita tinggalkan di sana. Saat ini yang kita fokus adalah di sini itu. Kita hanya mengandalkan itu aja yang di atas. Tapi itu. Anyway, what is your major? Oh, my major, I'm studying in geography department. Geography department. Ya. Untuk fokusnya ada urban planning ya, perencanaan kota. Kan background saya di situ. Kemudian sekarang saya lagi riset atau disertasi saya terkait dengan pemindahan ibu kota Indonesia. Oke. KN. Interesting. Marcel, what is your major? Saya sendiri di khusus untuk program Master of Science in Material Science and Engineering. Ya tadi saya bilang bahwa programnya cuma 1,5 tahun. Jadi untuk engineering sendiri di Colombia itu memang udah dipatok 1,5 tahun untuk durasi studinya. Nggak bisa ditambah ataupun nggak bisa dikurang. Yang mau lolos 1 tahun bisa, yang 1,5 tahun bisa. Tapi kalau untuk kita yang mau extend ke 2 tahun ataupun 2 tahun lebih itu nggak bisa. Itu udah kebijakan dari kampusnya sendiri untuk engineering gitu. Luar biasa. 1-2 patah deh untuk terakhir kalinya untuk menutup video ini. Apa motivasi teman-teman di Indonesia agar bisa sama seperti Bung Alfat dan Bung Marjan? Betul. Apa motivasi dari Satu dari Bung saya, Alfat? jangan lupa belajar bahasa Inggris. Itu penting, oke teman-teman. Hanya satu itu saya, karena kita datang ke negara orang menggunakan bahasa dan budaya mereka, kita harus beradaptasi dengan itu. Jangan lupa belajar bahasa Inggris, itu penting. Oke. Bung Marjan? Kalau saya mental itu penting sekali. Hari ini kita punya skor bahasa Inggris IELTS, TOEFL, IBT yang tinggi, IELTS 8,5. Tapi kalau kita tidak punya mental untuk hadapi semua ini percuma. Jadi mental itu yang paling utama. Mental, konsisten dan disiplin. Mental, konsisten dan disiplin. Baik teman-teman, itu mungkin motivasi dari kedua orang hebat ini. Beliau juga hebat. Bisa memotivasi teman-teman yang ada di Indonesia agar ya marilah kita berbondong-bondong mencapai pengetahuan yang lebih tinggi di negara apapun ya. Betul. Di negara apapun. Yang penting pendidikannya berkualitas, negara memfasilitasi itu semua. Dan terima kasih untuk LPDP. Tempat kita adalah award LPDP. Terima kasih LPDP. Kita akan kembali untuk mengabdi. Pasti kita akan kembali untuk mengabdi. Terima kasih.